apapun yang kita kerjakan, sahabat apapun kita bekerja dalam kebaikan. Karena kita bekerja dengan daya upaya kita sendiri. Itu salah. Salah besar. Kalau kita bekerja dengan daya upaya kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua. Kini kita akan melanjutkan tentang ilmu yang dirahasiakan Allah. Kita lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang yang menghendaki akan segala martabat abdal. Orang-orang yang ingin menghendaki atau ingin berjalan yang dinamakan martabat abdal, yakni jalan yang lurus, jalan yang sempurna. Daripada tiada membaca pada segala amal, jangan engkau sangat harap mendapat akan dia. Daripada kita itu tiada membaca segala amal yang kita miliki, jangan kita harap mendapat akan dia yang dinamakan ilmu tasawuf itu, atau ilmu hakikat dan ma'rifat. Jalan tasawuf, ilmu hakikat dan ma'rifat, jangan sekali-kali kita harap. Jika kita tidak rajin untuk mengerjakan segala amal yang kita miliki, maka bukan engkau ahlinya. Jika tiada engkau kerjakan akan segala amal mereka atas segala jalan, bermula yaitu jalan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan para wali-wali Allah ta'ala itu telah membahagiakan akan segala rukunnya itu, segala penghulu kita di dalamnya, daripada segala jalan yang abdal, yaitu barang yang ada ia di antara diam dan halwat yang kekal dan lapar, dan kita harus jaga dan menyucikan akan Tuhan yang tinggi. Arti musyahadah itu yaitu memerangi hawa nafsu dengan menyalahi dia. Dan arti daripada riadah itu yaitu mengerjakan ibadat yang berat kepada nafsu, seperti mengerjakan halwat dan berpuasa, dan mengurangi makan dan minum, dan tidur, dan berkata-kata, dan barang sebagainya. Daripada segala ibadat yang berat atas nafsu,
Dan arti muraqabah itu yaitu hamba yang keluar dari daya dan upayanya. Muraqabah itu hamba yang keluar dari daya dan upayanya. Begini saudara-saudara, biar kita lebih paham. Tadinya kita sebelum belajar atau sebelum berjalan di jalan ini, yakni jalan ilmu tasawuf, jalan para wali-waliullah, tadinya kita itu memakai daya upaya kita sendiri untuk mengerjakan sesuatu. Tapi setelah kita belajar sedikit demi sedikit tentang ilmu tasawuf atau ilmu hakikat atau ilmu ma'rifat, di situ nanti kita akan tahu sendiri. Kita akan mengerjakan sesuatu, apapun yang kita kerjakan dengan daya upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, jadi biar kita lebih paham, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam, itu yang dinamakan sifat Tuhan yang ada di dalam diri kita. Ini kenapa berkali-kali saya ucapkan. Jadi ini karena sangat penting bagi kita semua yang menuju jalan yang dinamakan jalan Abdal. Jadi penting sekali kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Jadi kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam itu yang ada di dalam diri kita, itu yang dinamakan sifat-sifat ma'ani, sifat ketuhanan. Jadi banyak sekali kita mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mungkin semua orang mengatakan atau tahu kalimat la haula wala, tiada daya dan tiada upaya bagi hamba, terkecuali kita bisa mengerjakan sesuatu itu dengan daya upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itu suatu penyampaian. Jadi ibarat kita naik tangga, dia berada di anak tangga yang keempat, lalu kita mau naik dari bawah, langsung kita disuruh naik ke anak tangga yang keempat. Jadi tidak beranjak dari 1, 2, 3, 4. Kan tidak mungkin kita bisa naik kalau tanpa kita berpijak mulai dari 1, 2, 3, 4 baru kita aman. Kalau langsung dari bawah langsung kita ingin naik ke anak tangga yang keempat, itu kan tidak mungkin, pasti kita akan jatuh. Kira-kira seperti itu. Jadi mana anak tangganya? Untuk mencapai kata la haula wala, tiada daya dan tiada upaya, apabila kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam yang ada di dalam diri kita, itu yang dinamakan sifat ma'ani atau sifat ketuhanan. Sifat Tuhan yang ada di dalam diri kita. Apabila itu semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah duduk kalimat subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upayaku untuk mengerjakan suatu kebaikan dan untuk menjauhkan suatu kejahatan. Itulah arti daripada
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, seperti yang saya katakan, kudrat iradat itu diibaratkan sebuah kendaraan bagi kita untuk menunjukkan kita atau untuk kita pakai untuk berjalan, untuk sampai kepada tujuan kita. Jadi tanpa kudrat iradat Allah yang ada di dalam diri kita itu, kita tidak akan bisa sampai kemana-mana. Nah, seperti itu, saudara-saudara. Karena mengganti bagi hak ta'ala, berpaling daripadanya. Nah, karena Allah Ta'ala itu sudah mengganti, kita sudah berpaling dari diri kita. Sekarang kita sudah berpaling kepada Allah. Jadi segala gerak-gerik kita itu sudah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita ini yang mengaku diri kita menjadi hamba itu mutu. Nah, kita mati. Tapi kenapa kita bisa bergerak? Kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita belum mengenal yang namanya kudrat iradat atau belum paham dengan kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam Tuhan yang ada di dalam diri kita, apapun yang kita kerjakan, sahabat apapun kita bekerja dalam kebaikan, karena kita bekerja dengan daya upaya kita sendiri, itu salah besar kita. Kalau kita bekerja dengan daya upaya kita sendiri. Jadi sedikit demi sedikit, kalau kita belajar terus belajar, Tuhan itu sendiri nanti yang menunjukkan kita. Kita bekerja atau melakukan sesuatu dengan daya upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nanti kita akan diberikan untuk selama-lamanya oleh Tuhan itu. Jadi kalau kita mencuri ayam atau mencuri sapi, mungkin sapi besar ya telur, kalau kita ketemu, mungkin kita bisa dipukuli sama warga, habis-habisan, bahkan ada yang mati juga. Itu kita katakan pencuri itu kejahatan. Bagi kita yang awam itu kejahatan yang luar biasa. Tapi kita tidak pernah melihat diri kita itu sebagai pencuri. Kita ini pencuri kalau belum tahu itu, kudrat iradat itu. Kita di sini mencuri haknya Tuhan. Semacam kudrat iradat ilmu hayat sama bahasa kalam itu kita akui sendiri. Itu yang dinamakan i'tikad Mu'tazilah. Mu'tazilah, tergelincir, tidak diterima Allah. Kalau kita aku kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti yang saya katakan tadi, yang namanya ahlu sunnah wal jamaah, kita bekerja, kita bisa melakukan sesuatu. Apapun yang ingin kita lakukan, kita bisa. Tapi ini ingat, dengan kekuasaan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melakukan sesuatu apapun. Jangan dengan kekuasaan kita sendiri. Kalau kekuasaan kita sendiri, itu yang dinamakan mencuri.
kekuasaan Allah yang kita curi. Sadar atau tidak sadar, kita itu pencuri di sisi Allah. Memang kalau di atas alam ini kita tidak merasa mencuri, tidak ada perasaan mencuri, tapi di sisi Allah tetap kita itu menjadi pencuri. Seumpama kalau Allah tanya kepada kita nanti pada hari kiamat, dari mana kamu mendapatkan kekuasaan? Apa yang bisa kita jawab? Dari mana kamu dapatkan itu hidup? Bagaimana kita bisa jawab? Penglihatan semuanya, pendengaran semuanya, kalam semuanya milik siapa? Kalau kita ditanya siapa punya, kan kita tidak bisa jawab. Karena itu milik Allah semuanya. Nah, sekarang faktanya, kapanpun Allah itu mau menyabut ilmunya atau hidupnya atau penglihatannya, otomatis kita yang melihat otomatis bisa buta, kita yang hidup otomatis bisa, kita yang hidup otomatis bisa mati sesaat bila Tuhan berkehendak. Begitu pula dengan ilmu. Kita memiliki ilmu, mengatakan diri kita memiliki ilmu, tapi kalau sudah diambil, mana ilmu kita? Tidak ada. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Kita memiliki semuanya di dalam perasaan kita. Kita memiliki segala-galanya, memiliki rumah mewah segala macam, memiliki uang banyak. Kalau sudah mati, mana? Tidak ada. Tidak ada itu semua. Cuma kita dikubur itu masuk di dalam liang lahat itu membawa kain putih. Sebidang kain putih, cuman itu saja dengan amal perbuatan kita. Baik atau buruk perbuatan kita, itulah yang kita bawa. Jadi baik atau buruk perbuatan kita sendiri yang tahu, bukan orang lain yang tahu. Contohnya kalau kita benci sama orang, padahal itu pekerjaan tak baik juga ya. Jadi itu pekerjaan sesat, pekerjaan dicela. Orang itu tidak tahu, kita mau membunuh orang itu tidak tahu. Tapi yang tahu sendiri kita sendiri yang mau membunuh orang itu. Hati-hati di dalam diri kita itu. Di dalam diri kita ada kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala-galanya apa yang kita inginkan. Jadi hati-hati dalam melangkah, dalam berbicara. Kita harus hati-hati. Jadi kita harus pergunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Sebab menyesal di kemudian hari itu tidak ada gunanya. Kalau dibandingkan hidup yang sekarang dengan hidup yang nanti itu tidak ada apa-apanya, saudara-saudara. Kalau dibandingkan ini hanya sekejap mata. Kalau yang nanti yang dikatakan akhirat itu selama-lamanya. Jika kita baik, selama-lamanya kita akan nikmati kebaikan itu. Dan jika kita berbuat jahat atau salah jalan, selama-lamanya kita akan terima akibatnya seperti apa. Sekian dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi saudara-saudara yang mendengar atau membuka video saya.
Jangan lupa subscribe-nya, tolong bantu channel ini. Karena channel ini terus terang saja, saya membuat channel ini untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, bukan untuk saya. Nanti Anda boleh lihat sendiri kalau sudah berhasil. Uangnya itu saya akan bagi-bagikan sama orang-orang yang membutuhkan. Saya akan buat video. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.